Hey, what's up? Welcome back to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with impact. Itu Gitu ya? gimmicknya gitu ya. Tapi lo sendiri aja nggak apa ya? Jelek dong. Yaudah nggak apa-apa sih. Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Dan gue hari ini with the one and only Leonie. Yeay! Hello. Siapa yang nggak kenal dia, teman-teman sekalian? Banyak sih. Nggak mungkin lah, soalnya dia udah memboyong semua Emmy, Panasonic Awards, Film Festival Indonesia FFI. Wah, kalau juara-juara dari zaman dulu udah ribuan kali ya. Semua sudah dilakukan masa mudanya. Oke, pertanyaan pertama. Lu ingat gua nggak? Kenapa? Emang? Nggak ingat. Enggak. Cukup sampai di sini. Serius, gua kasih clue deh. Tapi lu lihat dulu muka ini, lu ingat gua nggak? Enggak. Fine. Gua kasih clue satu, di Pokarawaci. Lo anak DH? Iya, gua adik kelas lu. Oh, lo adik kelas ya? Ya Kalau sih, nggak nggak satu mungkin sih. angkatan. Oh, lo adik kelas gue. Lo angkatan berapa? Maksudnya beda berapa? Gua di bawah lu 1 tahun dan. Nah, lu pasti masih familiar dong dengan foto ini. Iya, itu kan sekolah gue. Siapa aja nama mereka masih inget? Gue masih temenan sama mereka semua. Oh. Sama si Korn, nih Marji, nih Enes, nih. Ya, benar. Gue masih Or Margie, Enes. masih kan. Kalau ada aja foto itu. Kalau gue bilang gue yang fotoin gimana? Nggak mungkin. Ini Jenna. Jenna. Iya, gue masih temenan sama mereka semua. Masih keep in touch ya? Masih banget. Vincent. Iya. Yes, exactly. Kita dulu satu sekolah, tapi kan lu jarang masuk sekolah. Enggak, gue masuk sekolah. Masuk lah. Tapi gue maaf nih, gue nggak inget memang kalau lu ada nggak kelas apa-apa. gue. Sebenarnya gue juga pasti inget lah. Iya benar. Ya jadi disitulah. Ternyata ya dunia sempit ya. Bener banget. Karena di zaman yang sama kan Agnes di SPH. Iya. Ada tahun-tahun kita sekolah di SPH. Lu enggak ya? Enggak. Oh, I see. Gue yang ada di situ waktu itu. Oke, anyway. Tapi di tahun terakhir kita pindah ke gedung baru kan. Tadinya kan kita masih nebeng sekolahnya di Harvest. Akhirnya pindah ke gedung baru. So how is your life? Life is good, as usual. Terus gue sangat menikmati sih sekarang, santai banget. Maksudnya pandemi itu help sih gitu, kayak gue bisa diem di rumah tanpa harus merasa apa ya, diem aja gitu loh. Maksudnya diem aja tuh ya nggak apa-apa gitu, diem aja di rumah, namanya juga pandemi kan, ngapain keluar-keluar gitu. Jadi kayak Lu memang sebenarnya suka. jadi memang diam. introvert gue sangat berkembang gitu loh di masa pandemi ini. Jadi ya memang semenjak Maret tahun lalu lah, itu gue bener-bener di rumah aja. Jadi hikikomori. Atau gue mungkin jadi kayak otaku anak ABG umur 13 tahun, udah gitu aja, diam di rumah. Jadi wibu betah. sejati ya. Iya. Gitu. Introvert gini sejak kapan? Gue nggak melabelkan diri gue introvert atau extrovert ya. Gue tuh kayak in between gitu, kayak gue bisa socially engage in conversation gitu, bisa. Terus kalau kayak gue ke tempat baru atau suasana baru tuh gue easily adapt gitu kan. Tapi bisa juga gue kayak diem aja dan nggak berinteraksi sama siapapun, gue juga bisa gitu. Maksudnya nggak masalah gitu dua-duanya. Jadi gue enjoy being myself, tapi kalaupun gue harus bersosialisasi ya I don't mind gitu. Tapi memang bersosialisasi butuh effort. Kalau gue sendiri nggak butuh effort, memang diri gue begitu.
Jadi lu bebas banget ya, your soul is free. Dan gue juga memang nggak suka sih ngelabelin diri gue gitu loh, kayak mengkotak-kotakan diri gue sendiri gitu. Karena gue percaya human itu evolve terus gitu. Kayak gue 10 tahun yang lalu, gue 20 tahun yang lalu tuh beda sama gue yang sekarang. Kalau gue mengkotak-kotakan kayak gue nih orangnya begini gitu loh, ya gue nggak memberi ruang untuk diri gue berubah atau berkembang gitu. Jadi makanya kalau kayak ditanya, lu orangnya ini ya? Gue selalu bilang, gue in between sih. Mungkin gue sekarang begini gitu, tapi next belum tentu kayak gitu. Karena gue pengen gue tetap berubah terus. Karena gue tetap harus belajar terus. Gue tetap harus evolve for the better. Karena ya kita sebagai human, kita punya kemampuan untuk itu gitu. Kalau kita stop di satu titik, ya rugi di kita gitu, karena masih banyak experience atau apa yang belum kita rasain, tapi lo ngerasa lo udah stop di situ gitu. Dikotakin sendiri ya. Ngomong-ngomong soal perkembangan, self evolution kayak nggak cocok, self evolving itu ya. Lo lihatnya ya, sekarang lo lagi di fase hidup mana sih? Dari kalau kita runut ya dari kecil, makanya gue tadi tanya, lu sejak kapan introvert? Maksud gue masa kecil lu kan sibuk banget. Iya. And itu pasti tormenting your soul, man. Nggak bisa berhenti. Itu kan tebakan gue ya. Tapi pertanyaan gue adalah, kalau bisa ngeproyeksiin dari dulu sampai sekarang, lu sekarang ada di mana sih? In fase apa sih? Mungkin kayak fase orang pensiun tau gak? Karena emang seperti yang lu bilang gitu, gue dari kecil tuh selalu punya kegiatan ya, tapi gue nggak bilang itu tormenting my soul gitu, karena apa yang gue lakuin dari kecil itu juga hal yang gue suka. Kayak dulu waktu kecil gue suka nyanyi, gue suka nari, itu memang apa ya, hal yang menyenangkan gitu. Jadi di samping sekolah, which is sekolah itu cukup membosankan buat gua gitu. Nah, gue punya kegiatan di luar sekolah, kayak kegiatan gua sama Trio KFF itu hal yang sangat menyenangkan. Jadi gue nunggu banget pulang sekolah, kayak hari ini Trio KFF ngapain gitu ya. Itu kegiatan yang menyenangkan buat gua di masa kecil gua. Jadi di samping apa, kan sibuk tuh ya Trio KFF, rekaman, show, syuting, terus latihan nyanyi, latihan koreo, ntar baju ini, terus segala macam. Pokoknya selalu ada aja gitu kegiatan. Terus kalau gue lagi nggak ada kegiatan Trio KFF, gue main sama anak-anak komplek apa segala macam. Jadi gue selalu sibuk gitu. Anak komplek, gue tetap sepedaan sama anak komplek, main rollerblade sama anak komplek, nyolong motor Hansip sama anak komplek, bukan nyolong ya, minjem maksudnya. Pokoknya gue melewati itu semua gitu. Jadi gue nggak akan bilang masa kecil gue tormenting. Menurut gue masa kecil gue tuh sangat fun gitu, karena di saat anak-anak lain mungkin hanya sekolah dan ngeles, gue ngelakuin banyak hal, sampai gue bisa keliling seluruh Indonesia sama Trio KFF. Gue bisa sampai ke Brunei, ke Singapura bareng Trio KFF gitu. Tuh hal yang apa ya, experience yang menyenangkan buat gue. Terus sampai itu masih berlangsung gitu sampai gue ke remaja. Itu Trio KFF udah bubar ya, tapi waktu itu gue lanjut ke sinetron layar lebar, FTV. Itu di fase mulai dari gue remaja sampai kuliah. Di tahun 2000, gue tuh nggak bisa inget angka lagi tahun berapa ya, 2009 kayaknya atau 2008 lah. Itu gue memutuskan waktu itu terakhir main sinetron, karena waktu itu kan sinetron mulai stripping. Waktu zaman gue syuting kan masih weekly kan. Gitu, stripping gue memutuskan kayak gue stop dulu gitu, karena satu, selain gue jenuh, dua, gue pengen kayak lebih relax dulu nih gitu, karena kalau stripping kan benar-benar lo nggak ada waktu lain lah gitu, sedangkan gue tipe yang kayak masih harus bisa gini gitu kan. Ya udah, gue fokus kuliah, selesain kuliah, terus lulus kuliah, gue sempet setahun tuh nggak ngambil kerjaan apapun. Gue emang komit pengen coba ngerasain relax, tau gak? Karena gue selalu ada kegiatan kan gitu. Jadi waktu saat lulus kuliah tuh mungkin teman-teman gue udah sibuk nyari kerja apa segala macam. Gue diam aja di rumah, bangun siang, makan, tidur, bangun siang, makan, tidur gitu aja terus, liburan, jalan-jalan gitu. Terus kayak, gue sekarang dapat pace baru yang kayak ternyata gue juga suka enjoying myself, not doing anything gitu kan. Jadi kayak ini baru lagi nih gitu. Gue pikir selama ini gue suka juga nih kerja, sibuk apa segala macam. Tapi ternyata setelah gue take a break setahun, gue seneng juga nih, gue menikmati orang juga kan nih. Stres gitu ya. Lu malah happy Gue seneng juga juga gitu menikmati. Akhirnya semenjak itu gue mulai
lebih santai. Dan mungkin kayak makin dewasa juga ya, gue tuh makin kayak punya preference apa yang mau gue lakuin gitu, apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka, kerjaan mana yang mau gue ambil, kerjaan mana yang gue nggak mau ambil gitu. Dan enaknya juga gue nggak pernah ikut manajemen atau ada manajer atau ada agency gitu, nggak kan. Gue selalu dulu di handle bokap gue. Terus habis itu sampai sekarang gue nge-handle diri gue sendiri gitu. Jadi nggak ada tuntutan, lo harus ambil kerjaan ini itu. Enggak, bener-bener suka-suka gue. Jadinya memang kebablasan sih, jadi bener-bener kayak super suka-suka gue sih gitu. Tapi ya di momen-momen itulah gue menemukan balance di hidup gue gitu. Kayak gue tetap butuh waktu untuk diri gue sendiri, gue butuh waktu untuk sama keluarga, gue butuh waktu untuk ngambil kerjaan yang gue mau gitu, yang gue suka gitu, atau ngelakuin hal-hal yang gue suka gitu. Dan ya, dan sampai sekarang pun gue tetap masih berusaha mencari balance itu gitu. Jadi ya enaknya gue juga karena gue yang manage diri gue sendiri, gue nggak ada tuntutan dari mana-mana juga. Ya itu berlangsung sampai sekarang gitu. Gue tetap ngelakuin apa yang gue suka dan apa yang gue mau. Gitu. Gue lihat menarik karena banyak orang nih ngejar popularitas, ngejar eksis dan karir dan prestasi, sehingga mereka tidak bisa lakuin yang lu lakuin sekarang. Tapi lu udah beres itu semua dari zaman dulu. Lu ada di next level. mungkin gini sih, memang kalau di kasusnya gue nih, karena gue dari kecil udah bisa menghasilkan ya. Terus untungnya nyokap gue tuh bisa memanage keuangan tuh dengan baik gitu. Jadi apa yang gue kerjain dari kecil itu ada hasilnya gitu loh. Maksudnya kayak kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, kita bisa nyekolahin adik-adik sampai ke luar negeri atau apa gitu. Dan jadi gue bisa stop gitu karena secara ekonomi kita cukup aman gitu. Kayak ini pandemi, kenapa gue bisa diem aja di rumah gitu, karena memang satu gue udah gak ada cicilan kan, maksudnya rumah lunas, mobil lunas gitu, gue gak ada cicilan apa-apa gitu, paling buat kebutuhan hari-hari. Tapi kebutuhan hari-hari tuh gue punya passive income gitu, kayak ya gue ada usaha kecil-kecilan lah di rumah yang kayak gue sewa-sewain, jadi kita ada. Bukan robot trading ya? Iya itu lagi hot. Itu juga. Tapi maksudnya selain itu gue punya beberapa passive income yang kalau kayak gue ngapa-ngapain ya hidup gitu, selama lo nggak yang kebutuhannya mau gimana lah gitu. Jadi itu juga yang bikin gue bisa santai. Mungkin beda ceritanya kalau memang secara ekonomi ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Lo nggak bisa kayak gue gitu, saya enaknya idealis, gue nggak mau ini, gue nggak mau itu, ya enggak lah. Karena kalau misalnya ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi ya memang lo harus mencari uang. Ya mungkin kalau di case gue, ya mungkin gue syuting sinetron, karena sinetron stripping yang lumayan paling cepat kan buat duitnya apa segala macam. Tapi karena gue nggak worry sama hal itu, dan gue juga nggak pusing sama popularitas, karena yang gue kejar dalam hidup bukan itu, makanya gue bisa kayak gini. Tapi kalau misalnya gue pengen ngejar, gue tetap pengen populer terus, nomor satu terus, ya gue nggak bakal stop tahun 2009 itu. Orang gue lagi apa ya? Ya gue lagi lu semua orang manggil lu gitu. Bener-bener sinetron gak ada stopnya, apa segala macam gak ada stopnya gitu. Gue yang nyetop diri gue sendiri gitu. Iya, kok bisa sih? Ya itulah, gue juga nggak ngerti kenapa gue begitu kan. Pasti orang ngomong kan, Iya. Kenapa? Ya itu dia itu. Ya itu mungkin apa ya? Salah satu kelemahan gue juga sebenarnya, bahwa gue itu nggak bisa ngelakuin hal yang sama terus-terusan berulang-ulang. Jadi kayak gue sinetron berarti udah waktu itu berjalan hampir 7 tahun mungkin ya. Jadi kayaknya gue butuh cari yang lain. Gila juga ya. Iya, gue butuh cari yang lain. Jadi kayak nggak bisa gitu loh, gue paksa gitu. Kayak nyanyi, kenapa gue nggak terusin? Karena kayak udah gitu loh. Jadi nah, gue mungkin butuh terus dalam hidup gue tuh stimulus baru. Nggak bisa yang udah nyaman di situ terus gue terusin gitu aja tuh, nggak bisa gue. Stimulus terakhir yang ngerangsang lu buat enthusiastic apa? Apa ya?
terakhir itu gue lagi super suka baca manga. Tapi itu itu menghibur diri aja sih, nggak. Itu dapat inspirasi buat apa atau Enggak sih, consuming enjoyable ya? Ya itu cuman apa ya, keep my sanity aja sih. Dan itu bikin apa ya, bikin otak gua nggak bosan sih, karena gua enjoy baca manga, gua enjoy artworknya, gua enjoy absurditas ceritanya gitu, dan ya itu cukup bikin otak gua sibuk sih. Jadi sekarang gua lagi enjoy itu. Nah, semenjak pandemi itu sebenarnya gua sempat mood ngamen waktu itu. Jadi di IG gue bikin ya ngamen-ngamen di rumah aja sih, cover-cover lagu. Itu aja tuh kegiatan yang iseng-iseng itu aja gue bisa bosan. Itu padahal Lele Ngamen itu di IG gue tuh udah kayak stripping waktu zaman pandemi. Setiap hari tuh ada lagu baru, ada cover baru. Banyak teman-teman gue juga ngikut, gue nyanyi sama Dea, sama Eno, sama pokoknya banyak teman-teman yang ngikut. Itu di satu titik gue bener-bener kayak bisa bosan. Jadi hal yang enjoyable buat gue pun gue bisa stop aja gitu. Jadi emang gue nggak bisa kayak terikat sama sesuatu gitu. Terus kayak temen gue ada yang bilang, lo nggak ini segala macam nggak, apa saya nggak ngambil kerjaan dan segala macam. Gue bilang, gue tuh nggak punya manajer, gue tuh nggak ikut manajemen, gue tuh nggak ada agensi. Jadi kerjaan yang datang ke gue aja ini udah nggak banyak nih, kerjaan yang datang ke gue dikit. Itu pun masih banyak yang gue tolak-talakin. Jadi kalau gue kelihatan nganggur ya memang gue nganggur, gue bilang. Dan gue juga nggak perlu nggak perlu sok sibuk untuk memvalidasi Your ini existence. Loh, gue sibuk loh, ini Yeah. loh gue masih ada kerjaan. Gue nggak perlu itu sih. Gue tinggal bilang, kalau ada yang nanya gitu, pertanyaan basa-basi, kan lo lagi sibuk apa? Enggak, gue nggak sibuk ngapa-ngapain, gue nggak ada kerjaan. Gue nggak malu dengan itu, ya karena itu pilihan gue. Kenapa gue harus malu pilihan gue gitu? So ini episode kalau dibahas dikasih judul The Subtle Art kayak judul buku itu ya, of not giving a freak gitu loh, of not giving a, nggak usah peduli apa kata orang. I don't give a tip. So guys, ini interesting banget ya. Ketika orang cari validation, orang cari prestasi, orang terus nggak puas dengan apa yang dia udah dapetin untuk naik, semua hal, approval orang lain, pengakuan dan lain-lain. But today we talk about something different, yaitu tranquility. Bener nggak sih gue ngomongnya? Tranquility ya, kedamaian. The next level. Balik ke titik nol sih. Balik ke nol ya. Penasaran? Ikutin terus episode berikutnya. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg.